Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di podcast Masti Berlian. Di sore hari yang sangat cerah ini tentunya saya tidak sendiri, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu siswi dari MA Teknologi Informasi Berlian. Oke, selamat sore Mbak. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, sekolahnya gimana nih ini tadi? Alhamdulillah lancar. Oh, lancar ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai nih bincang-bincang santai sore hari ini, alangkah baiknya kalau perkenalan dulu nih, agar pemirsa juga tahu nih, teman-teman tahu semuanya kali ini saya ditemani oleh siapa, gitu ya. Baik, perkenalkan nama saya Zahratu Siti Syahda Aulia, biasanya dipanggil Syahda. Saya dari kelas 10. Oke, Mbak Syahda ya. Mbak Syahda dari kelas 10. Jadi ini teman-teman salah satu siswi baru di MA Teknologi Informasi Berlian ini. Kali ini kita akan mengobrol santai ya pada sore hari yang cerah ini. Oke, Mbak Syahda, di MA Teknologi Informasi Berlian ini kita kan ada beberapa ekstrakurikuler gitu ya. Kalau untuk Mbak Syahda sendiri, ikut ekstra apa nih sekarang? Kalau saya sendiri mengikuti ekstra bimbingan bahasa Indonesia. Ya. Terus kalau komunitasnya, Iya, komunitas? saya mengikuti kebahasaan. Oh, ada komunitas kebahasaan ya? Iya. Berarti, oh ya. Di komunitas kebahasaan ini kira-kira nih Mbak Syahda akan apa aja ya? Ada program kerjanya atau bagaimana? Untuk saat ini, untuk komunitas kebahasaan, karena kemarin juga baru dilaksanakan, sudah direncanakan beberapa rancangan, salah satunya yaitu akan diadakan mungkin agenda harian seperti menulis di sticky note kecil, entah itu pantun ataupun kata-kata mutiara atau quotes, ya seperti itu. Dan juga ada sekitar bimbingan tentang apa namanya, kayak pidato gitu? Iya, tentang public speaking seperti pidato, puisi, dan lain sebagainya. Oh iya, jadi tidak hanya tulis gitu ya, tidak hanya kepenulisan. Yang mungkin nanti kan ini Masti Berlian juga punya media nih. Nah, nanti karya-karyanya kan juga bisa diupload di media itu ya. Jadi selain itu juga diajari ya, atau mengajukan program itu tentang public speaking gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang public speaking ini teman-teman. Jadi public speaking ini kan saat ini sangat dibutuhkan ya. Baik itu untuk apa namanya, pelajar, mahasiswa, atau bahkan ketika kita sudah kerja nih. Bahkan tapi ya ini 87% itu survei menunjukkan bahwa salah satu hal yang paling ditakuti oleh banyak orang itu berbicara di depan umum. Mbak Syahda. Iya, benar ya. Iya. Jadi ini tuh memang sebenarnya hal penting, tapi banyak orang yang masih merasa takut nih untuk mengeksplor atau mungkin melatih ya kemampuan public speakingnya atau berbicara di depan umum itu tadi. Kalau saya lihat nih dari awal masuk, Mbak Syahda ini sudah terlihat nih kalau tertarik dengan public speaking. Awal mula dulu motivasinya apa ya untuk mendalami skill ini gitu, Mbak? Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu awalnya karena kepaksa. Oh, karena kepaksa ya? Gimana nih ceritanya? Jadi dulu pada saat itu saya masih kelas 1 SD. Di sekolah saya ada ekstra, dan ekstranya itu nggak milih sendiri. Jadi gitu. dipilihkan oleh gurunya. Dan pada saat itu saya dipilihkan ekstra muhadharah. Ya mungkin tentang sama public speaking yang kayak mendongeng, puisi, pidato, hampir sama seperti itu. Oke, jadi awalnya karena terpaksa gitu ya? Iya. Wah, kayaknya kita punya sih, saya juga punya pengalaman yang sama waktu itu ketika SD juga, tapi bukan kelas 1 ya, kelas 3 waktu itu dipaksa juga untuk mengikuti bimbel bahasa Inggris. Ya awalnya juga berat kan, pasti Iya, ya, bahkan sampai nangis gitu kalau mau dia tidak berangkat gitu ya. Tapi awal ini lambat laun, dan ternyata ya bisa enjoy gitu sih. Dan memang ketika kita sudah bisa atau sudah menguasai itu secara tidak langsung, kita jadi pede nggak sih gitu, nggak sih Mbak? Iya, karena udah kebiasaan itu tadi. Iya benar. Jadi ada nggak pengalaman pertama nih waktu itu Mbak Syahda mungkin di SD atau di SMP pernah mengikuti event gitu yang berhubungan dengan public speaking? Ya, jadi pertama kali saya itu kelas 2 SD.
Awalnya di sekolah itu mengadakan setiap 1 semester sekali lomba antar kelas. Lomba antar kelas. Ya pada saat itu saya dipilih lagi-lagi dipilih buat mengikuti lomba pidato. Dan itu pertama kalinya saya mengikuti lomba pidato, yaitu antar kelas. Dan pada saat itu saya nggak tahu pidato itu seperti apa, ya tahu sedikit-sedikit aja, tapi saya nggak tahu lebih detailnya pidato itu seperti apa sih, saya kurang tahu. Dan pada saat itu saya coba-coba aja. Dan saya awal pertama kali maju juga saya bawa teks, jadi saya baca. Dan itu menurut saya, kalau dari saya sendiri, itu kurang bagus, soalnya sambil baca dan saya nggak terlalu melihat audiens. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu pertama kali saya mengikuti lomba, saya dapat juara 3. Wah, keren gak sih teman-teman? Jadi awal mula tapi udah dapet juara nih. Iya. Wah, keren banget sih Mbak. Dan dari situ akhirnya guru-guru tahu, oh ternyata Mbak Syahda ini ada bakat di sini. Jadi gara-gara itu juga saya diikutkan lomba di luar sekolah. Dan itu banyak ya mungkin pengalaman-pengalamannya. Oke, jadi kalau kita memang ya berbicara di depan umum itu kan tidak dapat dipungkiri, pasti ada rasa gugup, nervous ya. Pasti tuh ya. Pasti. Iya, bahkan sampai sekarang pun kan yang mungkin sudah Sampai banyak sekarang. pengalaman gitu ya, ketika kita mengikuti lomba atau bahkan presentasi di depan kelas, itu pasti kadang kita merasakan gugup. Kalau Mbak Syahda mungkin ada tips atau cara ya, gimana ngatasi gugup itu Mbak? Sebenarnya kalau untuk mengatasi itu berawal dari diri sendiri. Kalau misal kita nggak punya keinginan untuk berubah, untuk maju, ya kita nggak bakal bisa. Jadi semua itu berawal juga dari kebiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri juga untuk berbicara dengan orang-orang sekitar, entah itu yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan kalau bisa ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin kurang dikenal, latihan sedikit-sedikit menata bahasanya biar terbiasa. Oh iya benar. Kalau kita tahu kan manusia itu sebagai makhluk sosial gitu ya. Ya berarti kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Dan setiap hari itu kita pasti melakukan komunikasi. Gitu ya. Dan benar sih apa yang dikatakan Mbak Syahda. Jadi latihan public speaking itu sebenarnya tidak dari kita ikut lomba pidato atau yang lainnya, tapi percakapan sehari-hari dengan teman sekitar kita itu juga bisa menambah ya skill kita untuk di public speaking itu tadi. Untuk ini Mbak, ada nggak cerita atau momen yang menurut Mbak Syahda ini paling berkesan ketika mengikuti event public speaking atau lomba gitu? Ada. Apa tuh? Pada saat itu saya sama masih kecil juga, kelas 2 SD. Wah, kelas 2 SD lagi ya ini. Iya. Dan pada saat itu saya mengikuti lomba pidato. Mungkin kalau masih kecil namanya Pildacil. Pildacil. Oh iya. Ya. Dan pada saat itu saya mengikuti lomba di Unusa. Surabaya. Iya, di Surabaya. Wah, sudah di luar sekolah ya? Iya, sudah di luar sekolah. Dan juga di situ saya bersaing dengan anak dari pelatih saya. Wah, jadi gimana saingan nih? saya agak berat di situ. Dan di situ anehnya saya masih anak kecil kelas 2 SD tapi disuruh pidato tentang politik. Wah, tema politik. Iya. Gimana nih teman-teman? Jadi terus gimana? Pada saat itu emang saya sendiri belum tahu isinya tentang apa. Karena saya masih kecil, saya nggak tahu apa itu politik. Jadi saya cuma sekedar menghafalkan, terus saya latihan dengan guru saya diatur nada bicaranya. Oh iya benar. Ya, dan pada saat itu lawan saya juga dari jauh-jauh, ada yang dari Gresik, Wah, keren. ada yang dari Lamongan, lumayan jauh. Dan hokinya saya di situ dapat juara 1. Wah, bukan main nih teman-teman. Iya. Juara 1 kelas 2 SD. Iya. Oh. Terus nih, itu gimana tuh perasaannya Mbak Syahda waktu itu? Kaget. Soalnya saya nggak percaya bisa ngalahin anaknya pelatih saya. Yang itu pasti lebih berpengalaman ya? Iya, pasti lebih berpengalaman. Oh iya, wah keren sih. Wah nggak bisa berkata-kata nih teman-teman. Ini kelas 2 SD loh, sudah meraih juara 1 ya. Bahkan itu sudah lombanya di universitas gitu ya. Oke nih, ada pengalaman lain mungkin atau momen lain yang masih teringat gitu? Atau memberikan kenangan tersendiri untuk Mbak Syahda nih, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Ya, jadi pada saat itu saya
masih duduk di kelas SMP. Oh iya. Dan pondok, dan saya juga SMP sudah mondok, dari SMP sudah mondok. Dan di situ pondok saya itu masih baru. Jadi saya di situ masih angkatan pertama. Iya. Dan saya seangkatan cuma ber-11. Dan di situ saya itu ingin menunjukkan ke orang-orang, ke kiai saya, ke guru-guru saya, bahwa walaupun saya di situ angkatan pertama, tapi angkatan saya itu bisa loh menunjukkan bahwa kita itu bisa. Dan saya juga ingin membangun semangat dari teman-teman saya bahwa ayo kita semua itu bisa. Dan akhirnya saya di situ pertama kali juga mengikuti lomba puisi. Dan di situ kalau nggak salah puisinya tingkat Kecamatan Mojokerto. Dan, kabupaten ya? Iya, Kabupaten Mojokerto. Dan saya di situ mendapatkan juara 2. Dan saya yang lebih terkesannya lagi, saya menjadi santri yang pertama kali memberi piala untuk sekolah Wah, saya. keren. Ya, karena di situ saya angkatan pertama. Angkatan pertama, dan itu pertama kali mengikuti event baca puisi. Iya. Dan langsung membawa pulang piala ya. Dan itu persembahan pertama untuk SMP. Wah, luar biasa Mbak Syahda. Wah, keren sekali sih. Jadi ini menurut Mbak Syahda sendiri nih, kan pasti ada tuh selama proses belajar public speaking ini ada hal pastinya yang Mbak Syahda lewati gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling membangun atau bisa mengembangkan public speaking kita itu dengan cara seperti apa? Kalau menurut saya untuk mengembangkan public speaking yaitu dengan cara terus berlatih. Karena dengan adanya latihan-latihan itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan akan muncul suatu kebiasaan. Jadi nanti kita akan terbiasa untuk berbicara secara langsung, berbicara spontan dengan bahasa yang kita bisa atur sendiri. Seperti itu. Oh iya, benar sekali memang ya. Iya, jadi teman-teman, kalau dari perbincangan kita sore hari ini ya, yang mungkin ceritanya sangat inspiratif sekali ya, banyak momen-momen berharga yang sudah diciptakan Mbak Syahda memang dari kecil ya, sudah dibiasakan dari kecil untuk berlatih public speaking, dimana sekarang itu sangat diperlukan gitu ya. Di sini sekolah tugasnya hampir semua presentasi, kemudian nanti di kuliah pasti juga presentasi gitu kan. Jadi memang public speaking ini bisa dibilang sangat penting gitu ya, apalagi di era seperti ini gitu teman-teman. Dan menurut obrolan kita pada sore hari ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pengalaman Mbak Syahda. Yang pertama, tadi bilangnya bahwa setiap hari itu merupakan proses ya. Dan yang paling penting adalah jangan takut salah. Iya bener ya, jangan takut salah. Jadi ketika kita takut untuk salah, pasti kita tidak akan mempush ya diri kita untuk mencoba berbicara di depan umum. Apalagi kan itu banyak sekali biasanya nih, kita baru aja mencoba menjawab. Kemudian ketika jawaban kita salah, kadang teman-teman kan langsung menyorak. Iya, nyorai gitu kan. Dan itu benar-benar kayak down gitu kan mental kita. Nah, itu bisa kita coba untuk hiraukan ya, mungkin itu hiraukan agar kita juga bisa berkembang gitu. Nggak apa-apa salah, karena salah itu juga bagian dari proses belajar gitu kan. Kemudian yang kedua tadi yang saya dapat adalah berlatih. Jadi kita itu harus memang ya tidak boleh menyepelekan yang namanya berlatih. Itu ya, setiap harinya merupakan proses untuk berlatih. Dan itu seperti yang kita tahu ya, practice makes better gitu ya. Jadi ketika kita berlatih, pasti kita akan menjadi yang lebih baik. Kita akan memberikan progres dan menjadi lebih baik gitu ya. Terakhir nih Mbak Syahda, ada nggak saran buat teman-teman nih ketika ingin belajar public speaking gitu? Kalau menurut saya, saran untuk teman-teman biar bisa public speaking, kalau semisal kalian dari awal sudah netting memiliki pemikiran yang negatif, itu akan mempengaruhi ke depannya. Jadi dari awal kalian harus memiliki pemikiran yang positif. Oh, aku bisa buat ngelakuin itu. Kalian harus punya berpikiran seperti itu agar kalian bisa. Dan yang lebih penting lagi, kalian harus percaya diri dan berani untuk maju. Iya benar tadi. Itu tadi saran dari Mbak Syahda ya, yang mungkin memang kadang percaya diri itu kan sulit tuh Mbak Syahda, dan itu memang perlu berlatih. Dan itu tadi jangan takut salah gitu ya, jangan takut salah teman-teman. Jadi kadang kita boleh lah ya
sekali itu kayak bodoh amat dengan ucapan orang lain, asalkan itu bisa membangun kita gitu ya, membangun kita ke lebih baik lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Syahda atas cerita atau kisah ya yang sudah dimiliki dan juga dibagikan kepada teman-teman kita semua pada sore hari ini. Jadi memang kali ini kita membahas tadi public speaking ya teman-teman, memang sulit, tapi ini merupakan skill yang bisa dilatih. Jadi jangan sampai kita tadi ya negative thinking di awal dan akhirnya kita stop untuk melakukan itu gitu ya. Dan perlu diingat juga itu ya bahwa ketika kita merasa bahwa kita itu tidak bisa, berarti kita harus menyadari bahwa kita yang perlu belajar lebih. Iya gitu kan ya. Jadi ketika kita belajar dan kita merasa tidak bisa, ya kita harus belajar. Gitu kan, kita harus berlatih. Jadi ketika kita nggak bisa untuk berbicara di depan umum, berarti yang harus kita lakukan adalah perbanyak latihan untuk berbicara di depan umum, gitu ya, agar kita bisa terbiasa tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya Mbak Syahda, teman-teman, bincang kita sore hari ini yang sudah sangat menarik sekali kisahnya yang dibawakan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.